Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita sama bacakan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada pagi nanti bisa kita pahami dengan baik, bisa melengkapi pemahaman sebelumnya dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Ala hadiniyah wa ala kulin rasulihah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada sesi pertama seperti yang di seminggu yang lalu kita akan bahas tugas minggu lalu tentang distribusi gabungan, yang mana tugas ini tugas kelompok, namun setiap anggota bisa mengerjakan dan bisa memahami serta menjelaskan dengan baik tentunya. Oke, untuk permasalahan yang pertama yaitu nomor 1. Nomor 1 ini mau dibahas semua apa beberapa ya? Oke, nomor 1 kira-kira ada yang perlu dibahas atau bagaimana? Nomor 1 ada yang mau dibahas? 1D. 1D. Nomor 1D itu adalah di bagian kelompok berapa 1D? 1D adalah kelompok 1, 3, dan 5. Dari 1, 3, dan 5, silakan ada yang mau mewakili salah satu. Siapa yang mencoba? Siapa? Nggak ada. Panggil ya. Tapi udah dari perwakilan kelompok 3 wis. Perwakilan kelompok 3. Siapa? Tidak ada? Perwakilan kelompok 3. Ya, tunjuk aja kalau nggak ada dari kelompok 3. Oke, atas nama Mbak Silvi Kurnia. Hadir Mbak Silvi? Hadir, Pak. Ya, silakan. Hasil kerjaannya bisa di-share. Kalau dihadapkan kamera, boleh nggak, Pak? Terserah, yang penting terlihat. Atau saya bantu meng-share hasilnya biar lainnya bisa lebih fokus ya. Ya Mbak ya, saya sharekan aja. Mbak Silvia Kurnia. Sudah terlihat Mbak Silvia? Dan yang lainnya silahkan diperhatikan. 1D nggih, Pak.
1D ya. Tuh. Baik, untuk fungsi kumulatif gabungan ini yaitu fxy ini karena di soalnya itu kan Di soalnya dulu ya. Misalkan fungsi peluang gabungan untuk x dan y adalah fxy sama dengan e pangkat min x min y dengan nilai-nilai x dan y positif. Nah, di sini untuk batasnya itu dari 0 sampai Y dan 0 sampai X, karena di situ kan tadi di soal ditentukan bahwa nilai-nilai X dan Y-nya positif. Jadi dimulainya dari 0. Kemudian kita masukkan yang tadi itu kan E pangkat min X sama min Y. Variabelnya kita ganti menjadi E pangkat min T1 sama min T2. Kemudian diintegralkan dt1 T2. Di sini kita misalkan U-nya itu min T1 T2, sehingga DU-nya itu min dt1 dan dt1-nya min DU. Kemudian kita masukkan di sini yang pertama kita integralkan terhadap X, yaitu batasnya dari 0 sampai X. Sehingga hasilnya adalah integral dari 0 sampai Y min E pangkat min X min T2 ditambah E pangkat min T2 dt2. Nah, di sini kita misalkan lagi U-nya itu min X min T2, sehingga DU-nya adalah min dt2 dan dt2-nya adalah min DU. Nah, kemudian kita masukkan untuk batasnya 0 sampai Y. Sehingga menjadi E pangkat min X min Y dikurangi E pangkat min X ditambah min E pangkat min Y ditambah 1. Sehingga hasilnya E pangkat min X min Y dikurangi E pangkat min X dikurangi E pangkat min Y plus 1. sudah ya. Dari penjelasan dan pekerjaan Mbak Silvi, ada yang dikomentari? Silakan teman-temannya. Saya Pak mau bertanya. Silakan Mbak Ijma. Kan fungsinya tadi kan diketahui fx sama fxy sama dengan e pangkat min x min y ya. Nah, di situ saya tanya di situ kenapa kok jadi T1 dan T2? Silakan Mbak Silvi. Mbak Silvi. Oke, Pak. Ya. Ya. Bisa dijawab. Pak, mohon maaf, Pak. Kenapa? Ini saya jujur juga, saya masih bingung, Pak. Kebingung. Yang ngerjakan kelompok sampean enggak paham atau gimana? Iya, jadi mengerjakannya itu kan awalnya kan semua nomor gitu, Pak. Yap. Nah, terus saya kan ke bagian nomor 3. Nah, saya itu masih pusing nomor 3, nomor satunya itu ada teman saya. Nah, akhirnya teman saya kan sudah selesai nomor 1, saya nomor 3. Nah, terus habis itu ternyata kan itu Pak, ternyata diganti per kelompok itu ada nomor-nomornya. Jadinya artinya itu, ini bukan bagian sampean menulis tapi nggak memahami. Jadi belum sempat untuk diskusi gitu Pak. Terus sama yang nomor 1 itu saya nyoba di kurvanya sih Pak, gitu.
Zaman minta bantuan siapa di kelompok sampean? Yang nomor 1 ya Pak. Ya ini, Itu Pak, Ipa Sarifatus Pak. silakan Pak Syarifah dibantu Mbak Silvi untuk menjawab. Itu Pak, karena di batas integralnya itu kan sudah memuat variabel X dan Y. Jadi di fungsi peluangnya itu diganti variabelnya jadi T1 sama T2 agar nanti waktu diintegralkan itu T1 sama T2-nya itu berubah jadi yang batasnya X sama Y itu tadi. Di fungsi peluang, mana di fungsi peluang? Fungsi peluang E pangkat min X min Y. Jadi integralkan itu diubah dulu jadi T1 T2 agar nanti batasnya yang 0 sampai X sama 0 sampai Y itu merubah T1 sama T2. Itu hanya paparan-paparan. Materi toh. Materi, belum ada kondisi. Oke, bagaimana Mbak Ijma dengan jawaban Mbak Iva? Oh, jadi kalau misalkan ya Pak, kalau misalkan nggak diganti dengan T1 dan T2 itu kan berarti kan integralnya E pangkat min X min Y dx dy begitu. Nah, Iya. karena batasnya itu 0 sampai X, di integral yang pertama itu diintegralkan berdasarkan dx, berarti maka dari itu harus diganti variabel gitu ya Pak. Iya. Bagaimana Mbak Ijma? Bisa dipahami? Ya Pak, bisa. Kemudian ini Pak mau tanya lagi. Ini kan yang pertama kan misalkan U sama dengan min T1 T2 ya. Itu dari mana? Oke. Kembali Min T1 kali T2. kepada Mbak Iva langsung ya. Silakan Mbak Iva. Jadi untuk mengintegralkan pangkat min T1 pangkat min T1 min T2 kan nggak bisa langsung dipangkatkan, jadi diintegralkan, jadi dimisalkan dulu dengan U sama dengan min T1 T2, terus itu diintegralkan terhadap DT1. Jadi min T1 T2 itu turunannya DU-nya kan sama dengan min DT1. Jadi DT1-nya sama dengan min DU. Kemudian disubstitusikan ke integralnya itu. Jadi itu asalnya pangkat min U pangkat min U DU. Jadi nanti U-nya diganti sama permisalan yang tadi, min T1 min T2. Itu pakai integral substitusi. Enggak, itu loh, kan ada tulisannya itu tuh. U sama dengan min T1 kali T2. Itu memang gitu atau ada kesalahan? Itu emang salah nulis kayaknya. Itu kayaknya itu. Oh, oke. U min T2. Ada kesalahan tulis Mbak Iva? Ya, itu Silvinya salah nulis pemisalannya, Pak. Jadi harusnya bagaimana? T1 Sama dengan min T1 min T2. Jadi U sama dengan min T1 min T2. Iya. Begitu. Silakan ditanggapi teman-teman lainnya atau Mbak Ijma sendiri. Ya, sudah Pak. Mau tanya lagi satu tadi, batasnya berapa? Yang X dan Y positif 0 kurang dari X. Untuk yang DT1-nya batasnya dari 0 sampai X, DT2-nya dari 0 sampai Y. Oh ya, ya sudah, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang masalah nomor ini selain Mbak Ijma?
Nggak ada? Coba Itu, saya, Pak. ya, ada yang mau tanya? Iya, mau nanya soal kurvanya, Pak. Mbak Sri. Nah, Ya, nomor masih 1. masalah D ya, Mbak. Masalah D. Oh, iya, Pak, maaf. Yang lain, selain pertanyaan dari Mbak Jema, ada lagi untuk masalah yang kita bahas ini? Nggak ada. Coba saya tanya kepada kelompok 3. Ya, mungkin terutama Mbak Iva karena yang mengerjakan. U adalah min T1, min T2. Ya. Apa implementasi dari pemisalan itu? Kenapa di situ tidak ada penggunaan daripada pemisalan U? Mbak Silvi? Caranya dipercepat itu, Pak. Enggak kayak jujuk gitu. Kok jujuk? Gimana maksudnya? Enggak ditulis dulu min E pangkat min U-nya. Nah, Jadi, untuk apa pemisalan kalau nggak ditulis? Nggak dipakai. Kalau saya hilangkan, kan nggak ngefek di tulisan itu. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang mempengaruhi, tidak ada U. Atau sampean mau menampilkan pekerjaannya Mbak Iva yang seharusnya, yang pekerjaan Mbak Silvi ini kurang tepat, atau begitu Mbak Iva? sama, Pak. Sama. Bisa dijelaskan bagaimana U tidak terlihat di penggunaan, artinya tidak mengaruhi rumus atau tulisannya itu. Itu mungkin saya ngerjakannya agar itu kayak cepet gitu langkahnya. Tapi emang yang bener harusnya ditulis min E pangkat min U dulu agar pemisalannya itu bisa terlihat implementasinya. Harusnya bagaimana? Jadi saya emang nulisnya emang kayak Silvi ini nggak saya nggak saya tuliskan lagi min E pangkat min U-nya, tapi tetap saya misalkan U itu. Saya lupa nulisnya, Pak. Harusnya nulisnya di mana? Harusnya yang itu, yang baris kedua itu, integral dari 0 sampai Y, kemudian min E pangkat min U di T2 itu. Kemudian bawahnya baru yang min integral dari 0 sampai Y, yang U-nya itu dirubah dari pemisalan yang tadi. Kalau ini sudah berubah jadi U, berarti kan tidak ada T2. Ini dirubah enggak, Mbak? Itu enggak. Tetap. Karena yang di ya. Tetap yang atas. satunya yang berubah. Tetap Ya. sama dengan yang atas. DT2-nya tetap yang berubah, DT1-nya berubah jadi min U. Mana Mbak DT2? Yang atas enggak ada DT2. Itu Silvi kayaknya tipe salah nulis. Oke, saya pengen punyanya Mbak Silvi, Mbak Iva saya tampilkan ya. Iya, Pak. Mbak Iva. 2. Berarti Mbak Silvi mengerjakan tetapi tidak memahami. Jadi, Pak, mohon maaf, Pak. Waktunya kan 3 hari ya, meskipun tidak ikut mengerjakan, ya namanya diskusi kelompok, ya bagaimana bisa memahami. Oke, nomor D. Bisa terlihat Mbak Iva? Bisa. Oke, tolong dijelasin. Tadi di sini ada perbedaan penulisan, hati-hati. Di sini ada DT1, ada DT2. Oke, kalau ini diganti dari U, karena pemisalan ini, DT1 berubah, hilang, Min DU. harusnya min Min DU. DU. Oke.
Kalau ini saya ganti U, ini saya ganti U, ini berubah jadi apa? DT1, DT2 ini. Min DU DT2. Min DU DT2. Mana di sini pemisalan? Tidak ada. Tidak ada pemisalan DT1, DT2 berubah jadi apa? DT1 itu min DU. Ya. DT2 min DU. Jadi min DU gitu ya, Mbak? DT2-nya nanti Pak setelah yang DT1-nya sudah, baru DT2-nya dirubah. DT1 aja yang dirubah. Min DU, DT2 gitu ya? Ya. DT1-nya dulu yang dimisalkan. Jadi integral double E pangkat Min E pangkat min U. min U apa U? E pangkat U. E pangkat U. Terus D? Min DU DT2. Min DU DT2. Terus hasilnya diintegralkan terhadap X. Terhadap X. Terhadap DT1. DT1 enggak ada. Kan udah diganti. Udah diganti kan, Mbak? Oh iya, diintegral terhadap U tadi. Diintegralkan terhadap U. Berarti hasilnya di U sini tadi sama sekali nggak ada. Jadi nggak paham orang baca ya, Mbak. iya. Efeknya ini nggak ada. Untuk apa ini? Kalau ditulis pemisalan, efeknya nggak ada. Ya, jadi jangan menggunakan cara yang tersembunyi supaya orang lain yang menuliskan itu paham. Bukan hanya Mbak Silvi yang tidak paham, semuanya jadi nggak paham. Ya kan? Ya. Oke. Untuk 1D kelompok 3 belum bisa memahamkan. Saya belum menjustifikasi benar apa salah, tapi dari hasil pekerjaannya, pemisalan belum masuk di hasil rumusannya, sehingga orang nggak paham. Belum ke hasilnya loh ya. Jadi masih taraf baris pertama kedua, dengan pemisalan itu belum bisa memahamkan. Oke, kalau gitu saya ambil dari kelompok yang lain, kelompok 1. Siapa perwakilannya dari kelompok 1? Atau mau saya tunjukkan? Mau saya tunjuk? Atau langsung siapa? Daripada saya tunjuk, jawabannya sama dengan Mbak Silvi. Yang mengerjakan bukan saya, sehingga nggak bisa memahami. Siapa yang mau mencoba dulu? Kelompok 1. Oke, kalau nggak ada, saya tunjuk aja Mbak Fahma. Hadir Mbak Fahma? Halo? Ya, Pak. Ada ya? Mbak Fahma siap untuk menjelaskan hasil pekerjaannya. Saya tampilkan ya Mbak Fahma. Kelihatan Mbak Fahma hasil kerjaannya ini, aduh. Terlihat ya. Oke, silakan. Pertamanya mengerjakannya di oret-oretan Pak.